Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer ingin mendemonstrasikan hasil diskusi kami tentang IDS, simulasi IDS, firewall, dan VPN. Saya Rian Agifari dengan NIM 2211533014. Saya Muhammad Al-Hafiz dengan NIM 2211533010. Saya Irfan Firmansyah dengan NIM 2211533002. Nah, berikut adalah hasil diskusi kami. Oke, jadi simulasi pertama itu tentang IDS atau disebut juga dengan Intrusion Detection System. Apa sih itu IDS? IDS sendiri adalah sebuah aplikasi yang memantau lalu lintas jaringan dan mencari ancaman yang diketahui serta aktivitas mencurigakan atau yang berbahaya. IDS sendiri nanti akan mengirimkan peringatan ke tim IT dan tim keamanan yang akan mendeteksi resiko dan ancaman keamanan apapun yang terjadi pada sistemnya. Jadi langsung saja kita masuk ke langkah-langkah dari simulasi IDS. Jadi yang pertama-tama yang teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan Snort. Jadi sebelum memulai proses deteksinya, kita harus mendownload atau menginstal Snort terlebih dahulu. Jadi langkah pertama untuk menginstal Snort itu dengan memasukkan ke terminal pada Ubuntu. Di sini kami menggunakan Linux Ubuntu dengan komennya di sini menggunakan sudo apt get install Snort, di mana pada proses ini akan terjadi proses pembacaan package dan juga hal-hal lainnya untuk menginstal Snort pada sistem. Selanjutnya setelah dilakukan proses instalasi, dilanjutkan dengan proses update dengan komen sudo apt get spasi update, di mana hal ini berguna untuk mengupdate sistem terbaru dari Snortnya. Selanjutnya itu setelah kita melakukan penginstalan pada Snortnya, akan muncul pop-up seperti yang teman-teman lihat di depan. Hal ini berguna untuk mengkonfigurasi sistem-sistem yang ada pada Snortnya. Teman-teman hanya perlu tinggal mengklik OK, lalu sistem akan berjalan. Selanjutnya, untuk teman-teman agar dapat mengkonfigurasi sistem diperlukan sebuah komen, yaitu dengan mengetikkan pada sistem sudo nano spasi /etc /snort configuration, di mana hal ini berguna untuk melakukan konfigurasi lebih lanjut terhadap sistemnya. Selanjutnya langkah kelima yang paling penting di sini, teman-teman perlu menambahkan atau memasukkan rules kepada konfigurasi Snort tadi dengan memasukkan rules yang ada seperti pada gambar. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan komen seperti yang di bawah ini untuk melihat log-log apa saja yang terjadi pada Snort dalam mendeteksi ancaman atau bahaya pada sistem, dengan mengetikkan komen sudo spasi snort spasi min a spasi konsol spasi min q min u spasi snort, dan juga dilanjutkan dengan min g snort spasi min c /etc /snort dan /snort konfigurasi min i dan eth0. Di sini menggunakan eth0 ya. Oke. Jadi untuk proses terakhir dari simulasi ini, untuk mendeteksi atau memulai pendeteksian log-log yang mencurigakan, teman-teman hanya perlu memasukkan komen seperti di bawah, seperti pada gambar, yaitu sudo spasi tel min f /var /log /snort dan /snort.log, di mana hal ini nanti akan menampilkan apa saja sistem-sistem yang mencurigakan yang terdeteksi oleh IDS. Untuk outputnya teman-teman bisa lihat di depan pada gambar. Ini seperti output yang akan dihasilkan oleh Snortnya, di mana di sini tidak terdeteksi 3476 rules-nya dan hal-hal lainnya yang teman-teman bisa lihat di depan. Sekian untuk IDS, dilanjutkan dengan firewall. Oke, selanjutnya yaitu firewall. Firewall ini adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya. Kemudian firewall ini juga mencegah lalu lintas jaringan yang rasa-rasanya itu tidak aman. Umumnya firewall ini diimplementasikan dalam sebuah mesin yang terdedikasi
Kemudian dia berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Saat ini, istilah firewall menjadi istilah generik yang merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi antar dua jaringan yang berbeda. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengaplikasikan firewall pada device kita. Yang pertama, kita buka device terlebih dahulu pada control panel, yaitu kita pilih sistem dan security. Kemudian kita klik tombol Windows Defender Firewall. Kemudian selanjutnya yaitu klik Advanced Setting. Kemudian yang keempat, pilih inbound rule lalu klik new rule. Selanjutnya pada tab rule tipe checklist yang custom pada bagian bawah. Kemudian yang keenam, next ke program, lalu pilih this program path row X yang ingin diblokir. Kemudian pada scope kita pilih any IP address untuk banyak IP address. Pada action pilih block connection. Dan pada selanjutnya yaitu bagian profil, checklist semua bagian, yaitu domain, private, dan public. Selanjutnya kita kudu memasukkan nama dan deskripsi. Contoh pada itu kita memiliki nama sebuah game, kemudian kita blokir. Yang selanjutnya itu kita buka X yang pada file yang telah kita download atau file gamenya, kemudian itu tidak bisa dibuka karena kita blokir pada perintah di new inbound rule wizard tadi. Oke, sekian dari firewall. Berikutnya ada VPN, yaitu Virtual Private Network, atau VPN adalah jaringan virtual yang melindungi privasi Anda saat online di internet. Nah, cara kerjanya yaitu dengan menyamarkan alamat IP dan menenkripsi trafik sehingga kita bisa online dengan aman dan membuka konten yang diblokir di negara atau wilayah. Nah, pada contohnya di sini kami mencoba situs Reddit ya di Chrome, di mana IP untuk Indonesia Reddit tidak tersedia karena diblokir oleh pemerintah. Di sini kami mencoba memakai VPN yang berlokasi di Amerika agar IP kami yang ada di Indonesia berubah menjadi IP yang diset oleh server VPN. Nah, kami men-set servernya yaitu di Amerika. Lalu kami mencoba membuka Reddit lagi dan Reddit berhasil dibuka. Bisa dilihat ya, karena VPN.